Selamat pagi, sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Sabtu 20 Desember 2025, kita akan mengawali hari kita dengan sejenak merenungkan sabda Tuhan. Bersama saya, Risang Anggoro Eliarso dari Gereja Kristen Jawa Condong Catur. Renungan kita pada pagi hari ini didasarkan pada sabda Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat 31 sampai dengan 36. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa memohon pertolongan Tuhan. Tuhan, sejenak lagi kami akan membaca, mendengarkan, serta merenungkan sabda-Mu. Tolonglah kami, sehingga kami dapat memahami kebenaran sabda-Mu. Tolonglah kami, sehingga kami pun dapat memelihara serta mewujud nyatakan kebenaran sabda-Mu di dalam keseharian hidup kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami memohon. Amin. Sebagaimana saya sampaikan tadi, bacaan kita pada kesempatan ini diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 31 sampai dengan 36. Yang demikian. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu? Ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah? Dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan roh-Nya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah Injil Kristus menurut kesaksian penulis Yohanes. Diberkatilah saudari, saudara, dan saya yang bersedia memelihara kebenaran sabda Tuhan di dalam keseharian hidup kita. Maranatha. Taat. Demikianlah tema renungan yang diberikan kepada kita pada kesempatan ini. Namun, perkenankan saya menambahkan tanda tanya. Menjadi taat? Sahabat Petra yang terkasih, dalam hal ini saya memiliki sedikitnya 2 alasan untuk menambahkan tanda tanya tersebut. Pertama, alasan linguistik. Dalam bahan bacaan kita, kata taat hanya muncul di ayat 36. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Sejatinya, frasa tidak taat diterjemahkan dari kata Yunani apheiton. Secara etimologis, kata tersebut dibentuk dari akar kata kerja pheito yang berarti meyakinkan atau mempercayai, dan awalan a yang menegasikan kata kerja tersebut.
Dengan demikian, makna yang lebih tepat adalah menolak untuk diyakinkan atau menolak untuk percaya. Itulah sebabnya dalam jamak versi terjemahan bahasa Inggris, ungkapan yang digunakan adalah refuses to believe, menolak untuk percaya, atau believe not, tidak percaya, atau does not believe, juga tidak percaya. Menariknya, penerjemah bahasa Indonesia memilih untuk menerjemahkannya menjadi tidak taat. Dan senada dengan itu, penerjemah bahasa Jawa juga memilih untuk menerjemahkannya menjadi ora mituhu. Mengapa demikian? Penjelasannya adalah yang menurut saya menjadi alasan yang kedua, yakni alasan ideologis. Pilihan terjemahan tersebut agaknya tidak dapat dipisahkan dari ideologi yang dikembangkan dan juga ditanamkan oleh Orde Baru yang amat menekankan stabilitas dan oleh sebab itu mengidealkan kepatuhan atau ketaatan. Alhasil, segala bentuk kritik dicurigai dan setiap bentuk perlawanan diberi label subversif. Dampaknya, bahasa religius di Indonesia, termasuk bahasa religius Kristen, disadari atau tidak, diakui atau tidak, kemudian diselaraskan dengan ideologi kepatuhan atau ketaatan tersebut. Maka, iman yang baik adalah iman yang selalu patuh dan taat. Titik. Namun, benarkah demikian? Bahan bacaan kita berbicara tentang beriman kepada Yesus Kristus. Sebagaimana yang ditegaskan pada anak kalimat awal di ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Dan dalam Injil Yohanes, percaya atau beriman kepada Yesus Kristus sejatinya bukanlah sekadar masalah intelektual. Oh, saya percaya secara intelektual, secara pemikiran bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Maupun spiritual. Oh, saya sungguh-sungguh beriman kepada Yesus sebagai juru selamat saya. Percaya atau beriman kepada Yesus Kristus di dalam Injil Yohanes adalah juga perihal praksis hidup. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Yesus Kristus sendiri di dalam pasal 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Pertanyaannya tentu saja adalah, lantas pekerjaan-pekerjaan seperti apakah yang dilakukan oleh Yesus Kristus? Betul, Yesus Kristus memang senantiasa taat kepada Bapa Surgawi. Namun, di dalam Injil, baik Injil-Injil sinoptik maupun Injil Yohanes, ketaatannya itu mewujud nyata dalam bentuk perlawanan. Sekali lagi, perlawanan terhadap pelbagai rupa ketidakadilan yang memang bersimaharajalela di Palestina abad pertama ketika itu. Di Lukas 13 ayat 32 misalnya, ia jelas melawan Herodes Antipas yang dengan keji membunuh Yohanes Pembaptis hanya karena Yohanes Pembaptis mengkritiknya. Maka Yesus pun berkata, pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu. Demikian Yesus Kristus
tanpa ragu menyebut sang raja boneka yang lalim itu sebagai si serigala. Selanjutnya, berulang kali Yesus Kristus juga menyatakan Injil Kerajaan Allah. Dan ini secara tegas melawan Injil yang lain, yakni Injil Kekaisaran Romawi. Injil Kerajaan Allah adalah tentang pemerdekaan, tentang pembebasan mereka yang tertindas. Sementara Injil Kekaisaran Romawi adalah kabar baik ketika bala tentara Romawi lalu berhasil menaklukkan daerah jajahan yang baru. Jadi ketika Yesus mengatakan, aku menyatakan, aku memberitakan Injil Kerajaan Allah, itu adalah perlawanan terhadap Injil Kekaisaran Romawi. Lebih lanjut, kerap kali Yesus Kristus juga berseberangan dan menentang para pemuka agama pada masa itu. Orang-orang Saduki, orang-orang Farisi yang ternyata lebih berpihak kepada penguasa yang menjajah dan menindas dibanding berdiri bersama dan bagi kawulo alit yang dijajah dan ditindas. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika di kemudian hari seorang Mahatma Gandhi, seorang tokoh perlawanan yang saya yakin kita semua mengenalnya dengan baik, begitu mengagumi Yesus Kristus. Dalam Non-Violence in Peace and War misalnya, Gandhi mencatat dengan sangat tegas, Jesus was the most active resistor known to history. His was non-violence par excellence. Yesus adalah tokoh perlawanan paling aktif yang ada dalam sejarah. Dan perlawanannya adalah perlawanan kekerasan yang paripurna. Oleh sebab itulah, sekali lagi saya menambahkan sebuah tanda tanya besar pada tema taat. Karena agaknya kata afeiton bukan berarti menolak untuk taat, melainkan menolak untuk diyakinkan, menolak untuk percaya pada kebenaran Injil Kerajaan Allah yang diajarkan dan diperjuangkan Yesus Kristus. Karena kebenaran itu mengungkap dan mengkritik tajam segala rupa ketidakadilan di masa itu, dan kebenaran semacam itu jelas tidak nyaman dan tidak aman. Maka mereka yang afeiton adalah sejatinya mereka yang menolak untuk diyakinkan, mereka yang menolak untuk percaya, karena mereka merasa bahwa pesan itu, bahwa keteladanan Yesus Kristus tidak aman dan tidak nyaman. Padahal, sekali lagi, percaya kepada Yesus Kristus Sang Anak bukan berarti sekadar patuh atau tunduk kepada ketidakadilan yang bersifat marajalela, melainkan justru mengkritik, menentang, bahkan melawan. Tetapi mengkritik, menentang, dan melawan di dalam semangat kekerasan. Bagi saya, sahabat-sahabat Petra yang terkasih, itulah iman yang sungguh-sungguh kita butuhkan pada saat ini. Kita bukan sekadar membutuhkan iman yang mengedepankan kepatuhan atau ketundukan semata, melainkan justru adalah iman yang kritis, iman yang berani menentang, iman yang berani melawan ketidakadilan. Mengapa? Karena kita sedang diperhadapkan pada impunitas yang dinikmati oleh para pelaku pelanggaran hak asasi manusia berat. Ada genosida tahun 1965, ada penembakan misterius atau Petrus tahun 1983 sampai 1985, ada penculikan dan penghilangan para aktivis selama tahun 1997 sampai 1998, ada femisida terhadap para perempuan etnis Tionghoa di tahun 1998, ada tragedi Trisakti, tragedi Semanggi, dan masih banyak lagi.
Dan kita juga sedang diperhadapkan pada kejahatan ekologis yang mengakibatkan banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Juga kerusakan lingkungan yang parah di Halmahera, Papua, Kalimantan, dan banyak tempat yang lain. Dan mirisnya, para pelaku kejahatan ekologis itu tampaknya aman-aman saja, nyaman-nyaman saja. Sementara para aktivis lingkungan yang memperjuangkan lingkungan hidup justru dikriminalisasi. Sahabat-sahabat Petra yang terkasih, diperhadapkan pada realitas semacam itu, meminjam ungkapan Wiji Tukul, penyair yang dihilangkan secara paksa itu, bagi kita pengikut Yesus Kristus hanya ada satu kata. Dan kata itu bukanlah taat, melainkan lawan. Kiranya kita dimampukan untuk mengkritik, untuk menentang, untuk melawan ketidakadilan dengan cara-cara nirkekerasan, seperti halnya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kini marilah kita kembali bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarilah kami untuk percaya, bukan dengan kepala yang menunduk, melainkan dengan mata yang terbuka. Ajarilah kami iman yang berani berjalan di setapak-Mu yang sempit dan terjal itu. Ketika kebenaran dibungkam dan luka-luka dipaksa untuk dilupakan, jangan biarkan kami memilih untuk diam, lalu menyebutnya sebagai sebuah ketaatan. Tetapi berilah kami keberanian untuk percaya kepadamu dengan langkah, dengan tangan yang bekerja, dengan suara yang lantang menolak dusta. Dan bila suatu hari percaya harus berarti melawan, teguhkanlah kami agar tetap setia pada keadilan, pada setapak nir kekerasan, dan pada kasih-Mu yang tidak pernah tunduk terhadap penindasan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami memohon. Amin. Demikianlah sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus, embun pagi hari ini, Sabtu 20 Desember 2025. Saya, Risang Anggoro Eliarso dari Gereja Kristen Jawa Condong Catur, mohon diri. Kiranya rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa beserta kita dan orang-orang terkasih kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Berkah dalam